Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa Random Knowledge. Kali ini kita akan membahas tentang cara memperbaiki Android dari stuck atau bootloop di Official ya. Oke, kali ini caranya pakai file Android repair zip yang saya sediakan ya. Anda harus mempersiapkan flash disk dulu, kemudian harus ada PC lain untuk mempersiapkan flash disk itu sendiri. Jadi di sini saya menggunakan PC Windows 7 ya. Nah, ini saya flash disknya saya masukkan. Kita tutup ini, kemudian saya akan cek dulu ini. Saya cek berapa. Nah, itu ada ukuran 28,6 GB ya. Jadi minimal flash disk Anda yang dibutuhkan minimal adalah 8 GB. Soalnya kita akan melakukan pemartisian ini pakai mini tool partition wizards. Jadi flash disknya harus dipartisi menjadi dua bagian. Oke, kita partition wizardnya kita jalankan. Cari disk USB-nya. Flash disknya ini. Nah, di sini juga bisa ya. Di sini bisa, di sini juga bisa, klik kanan. Nah, kemudian kita delete partisinya ya. Delete. Nah, di situ kan unallocated, kita buat baru new create new, membuat partisi baru. Di sini yang pertama harus partisi FAT32 wajib. Kita buat ukurannya setengahnya ya. Kalau yang flash disknya 8 GB, sebaiknya yang FAT32 itu 3 GB sama berapa ya? 5 GB ya. 3 sama 5 FAT-nya 3 GB, yang keduanya 5 GB, wajib seperti itu. Kalau saya kan 12 GB di sini, yang kedua itu 16,65 GB. Kita oke. Nah, di sini FAT32 yang pertama ya, yang kedua itu wajib NTFS create. Yes, kemudian kita biarkan itu menjadi NTFS. Klik aja oke. Nah, jadi harus ada FAT32 yang pertama, yang kedua NTFS. Yang NTFS wajib ukurannya 5 GB ke atas. Apply. Kemudian yes. Kita tunggu sampai selesai ya prosesnya. Oke, itu semada udah mendeteksi satu partisi ya. Biasanya partisi yang FAT yang pertama. Oke, ini proses lama. Nanti tak pause dulu apa ya, recordingnya biar cepet. Bentar. Oke, recording tak pause. Nah, ini yang NTFS juga sudah terformat ya. Klik OK, lalu tutup, kemudian yes. Nah, di sini terakhir tinggal eject flash disknya ya. Oke, kita cek dulu. Tadi kan sekarang berubah menjadi 11,9 GB ya, 12 GB lah kalau dibulatkan. Kemudian yang flash disk yang NTFS nggak terlihat ya kalau di Windows 7, Windows 8 ke bawah. Biasanya kalau Windows 11 bisa terlihat. Oke, kita buka Android repair-nya ya. Oh iya, jangan diejek dulu ya. Ini harus mengisi ini dulu. File ini ya. Harus diekstrak ke flash disk FAT32-nya ini. Bahan yang saya sediakan itu harus diekstrak.
ke sini. Jangan diekstrak ke dalam folder, harus diekstrak langsung ke flash disknya. Saya pause dulu agar terlihat cepat ya. Oke. Oke, bahannya sudah terekstrak ya. Namanya file windroid repair.zip. Kita lihat, nah isinya harus begini ya. Boot FV vokal 32 source boot MBR boot MBR FV boot MBR X WinPE CD. Nah, ini yang terakhir baru dieject. Habis ini kita beralih ke tabletnya ya. Nah, di sini kita lihat tablet saya nyalakan akan stuck di official ya. Hal seperti ini bukan melulu karena eMMC-nya rusak ya, bisa karena file bootloader-nya juga rusak juga bisa. Nah, seperti ini. Kita matikan lagi nih. Ini saya Windroid 7, yang Windroid 8-nya sudah rusak ya. Ada IC yang kebakar. Jadi saya pakainya Windroid 7. Oke, bahan yang kedua itu ini wireless keyboard sama touchpad. Kemudian ini dongle-nya sudah termasukkan. Nah, ini flash disk yang sudah diisi Windroid Repair tadi. Kemudian ini ada OTG ya, konektor OTG. Nah, oh ya, Anda juga perlu USB hub ya. Nah, ini saya pakai USB hubnya pakai keyboard Windroid 9 ya. Ini tak rubah jadi USB hub. Jadi Anda harus pilih USB hub yang transfer data kecepatan transfernya itu cepat. Kalau enggak malah pokoknya repot kalau yang lambat. Jadi harus cepat. USB hub cepat. Oke, sekarang konekkan dulu. Ini kenapa saya pakai yang wireless keyboard ini, supaya nggak nyenggol-nyenggol kabel itu ya. Soalnya kita akan melakukan OS live USB, jadi tidak boleh disenggol itu kabelnya. Oke, kita tekan delete sampai masuk ke BIOS-nya. Nah, itu BIOS. Kita tuju ke tab save and exit. Nah, kemudian tuju ke bawah itu ada UEFI SanDisk ya, sesuai nama flash disknya, merek flash disknya. Kalau Toshiba mungkin Toshiba, kalau SanDisknya SanDisk. Klik enter ya di situ. Nah, itu pilih yang vokal PAP 32 atau step 1. Langkah pertama kita akan booting ke Linux dulu ya. Jadi Linux ini namanya Puppy Linux vokal PAP 32. Di sini akan booting terus. Kita tunggu sampai masuk ke Linux-nya. Oh ya, Puppy Linux itu tidak ada operasinya, tidak ada double klik ya. Semuanya klik satu kali aja, jangan sampai double klik. Nanti malah repot, nanti membuka dua kali ibaratnya. Soalnya klik satu itu sudah membuka file dan sebagainya. Jadi di Puppy Linux itu cuma klik satu kali aja udah jadi. Double klik biasanya untuk operasi-operasi tertentu saja. Oke, ini dia mulai masuk ke Linux-nya. Oke, ini sudah mau masuk ya. Nah, di sini Linux-nya seperti ini. Oke, saya akan tangkap layarnya saja ya, biar jelas. Oke, beralih ke tangkapan layar saja seperti ini. Nah, ini tinggal tutup, ini juga tutup. Nah, kita cari
eMMC yang ukurannya 100 MB. Nah, itu ada kan 100 MB buka. Nah, itu ada file-filenya, ada IV, ada boot dan sebagainya. Biasanya ada bootnya juga. Kita hapus ini, hapus semua file-file folder IV dan boot dan sebagainya. Kemudian baru kita tutup dan klik kanan unmount MMC block 1 P1 ya. Unmount itu kayak eject di Windows. Kita carilah juga partisi MMC yang terakhir, biasanya ukuran 4,8 GB. Nah, itu ada recovery dan Windows image. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mengembalikan Windows-nya. Tapi pertama karena ini internalnya kecil, kita harus copy dulu ini Windows image sama recovery ke flash disk kedua ya. Flash disk partisi kedua yang NTFS. Caranya itu di drag and drop aja, kemudian pilih copy. Di sini kotaknya tinggal ditunggu karena tidak ada progress bar-nya, tinggal ditunggu ini sampai nutup sendiri, berarti copy selesai. Nah, untuk mengetahui apakah kopinya sudah selesai atau berhasil atau tidak, kita bisa ngecek dengan ukuran filenya ya. Ukuran file asli kita cek ada 189 MB. Di sini juga ada yang kopiannya 189 MB. Nah, itu berarti sudah berhasil. Nah, yang ini yang Windows image-nya saya sudah tak copy duluan ya. Enggak tak sorting ya. Soalnya itu lama. Soalnya sekitar 4,3 GB ya. Jadi tak copy duluan. Tak copy-nya yang untuk contoh yang kecil aja, yang tadi recovery. Oke, kita unmount semua ya, kecuali yang SDA1 nggak usah di unmount. Nah, kita buka lagi SDA. Nah, tadi ya, ini saya menjelaskan tadi kan ada recovery dan Windows image. Di situ saya Windows image-nya sudah tak copy duluan. Nah, ini dari MSI blok P4 ke SDA2. Jadi di Linux USB-nya terdeteksi sebagai SDA1 dan SDA2, sedangkan MMC-nya MM1 P1 dan seterusnya, seperti itu. Kita unmount semua MMC-nya ya. Nah, kalau yang SDA-nya atau flash disk-nya nggak perlu di unmount juga nggak apa-apa. Oke, kita akan buat. Jadi di situ kan internal yang untuk Windows-nya yang sekarang itu hanya 9 GB. Hanya 9 GB. Nah, ini kan internalnya cuma 14,5 GB kan ya, milik yang Android 7, yang Wi-Fi only. Ini sebenarnya nggak cukup kalau 9 GB untuk Windows 8. Makanya saya harus, tapi saya herannya yang pabrikan kok bisa ya cukup ya. Tapi untuk yang ini nggak cukup, jadi kita perlu mendelete partisi yang ada tadi, yang ada Windows image-nya. Kenapa? Makanya tadi saya tak backup dulu ya ke situ. Kita delete, kemudian delete lagi yang 9 GB. Nah, itu akan dapat 14,36 GB, cukup untuk menginstal Windows 8. Oke, kita pilih NTFS ya. Klik add. Nah, di sini bentar, kok ukurannya belum terlihat. Coba tekan dulu. New NTFS add. Oh iya, itu tuh sudah terlihat ini create primary partition 1 NTFS ya. Jadi tinggal di apply, kemudian apply lagi.
Kita tunggu sampai selesai. Nanti partisinya hanya menjadi 2 saja yang terdetek di Linux ya. Itu yang FAT32 sama NTFS ini ya. Yang Microsoft Reservoir Partition itu hanya bisa didetek oleh Microsoft Windows saja ya. Jadi di Linux hanya MM1 P1, MM1 P3-nya aja. Ini ingat-ingat ya, yang partisi yang ukuran 14 atau 15 GB yang mana, pen-nya mana ya. Diingat-ingat. Nah, di sini karena saya cuma sedikit ya. Kalau yang Android yang G yang dual boot biasanya banyak sekali. Karena kalau ini yang hanya Windows saja itu. Kemudian kita buka ini tadi, klik kanan di sini. Kemudian terminal here. Nah, kita ketik vim apply install vim. Nah, I-nya harus besar ya. Kalau di Linux besar kecil berpengaruh. Install vim garing dev garing mmc blk 1. Nah, tadi kan P-nya kita ingat-ingat tadi yang mau menginstal Windows-nya ke situ ya, P3. Nah, jadi akan menginstal Windows ke mmc block 1 P3. Nah, di sini kita tunggu sampai selesai. Biasanya di sini itu lama banget ya, sekitar 15 sampai 30 menit apa ya. Jadi di sini saya nanti pause dulu ya recordingnya. Biasanya juga Linuxnya nanti layarnya akan mati biasanya kalau kelamaan nggak dioperasikan. Tapi sebenarnya Linuxnya masih jalan. Jadi untuk menyalakan kembali layarnya tinggal digerakkan mouse-nya. Jangan pakai powernya. Kalau pakai power biasanya malah shutdown Linux-nya. Kalau shutdown malah prosesnya error nanti kan. Nah, ini sudah selesai ini. Apply vim image, down applying vim image ya. Kalau apply vim image ini selesai, itu tanjannya itu ada down vim image. Kita bisa tutup. Kemudian kita tutup juga ini ya. Habis ini kita bisa reboot saja, enggak reboot lalu kita masuk ke Windows PE-nya. Reboot kita pilih now. Nah, ini kan saya pilih now, no mau di reboot ya. Nah, kita reboot ke pilihan yang step kedua atau Windows PE-nya. Ini diperuntukkan untuk membuat bootloader barunya ya. Tadi kan yang EV boot dan sebagainya sudah kita hapus, kita harus membuat bootloader baru. Oke, kita tunggu sampai biasanya kesini lagi, pilih yang step 2. Ini ada Windows PE step 2, klik enter ya. Ntar akan loading file seperti ini. Jadi Windows PE itu Windows yang bisa jalan tanpa diinstal ya. Dan ini jalannya via USB, makanya kabelnya nggak boleh disenggol-senggol. Nanti malah error. Makanya saya pakai keyboardnya keyboard wireless. Touchpad-nya juga wireless ya. Supaya nggak nyenggol-nyenggol kabel USB-nya. Oke, ini sedang booting ke Windows PE-nya. Windows PE-nya akan terlihat seperti ini. Bentar, masih loading. Oke, sudah terlihat ya. Ada menu di pinggir kanan itu. Kita beralih ke recording ya, supaya jelas. Oke, kita lihat Windows-nya seperti ini, Windows PE. Kita buka dulu.
Nah, kita cari partisi yang berukuran 14 sampai 15 GB. Nah, di sini ini kan removable itu USB ya. Nah, ini yang C berarti. Ya pokoknya hurufnya apa, ada C atau D atau yang pokoknya yang tadi yang diinstali. Biasanya hurufnya kadang berubah kalau drive-nya banyak ya. Bisa D dan sebagainya. Kita bisa cek isinya seperti tadi ya. Cek isinya apakah benar isi Windows. Nah, kalau ini kan sudah terlihat isinya isi Windows ya. Harus diingat-ingat apa nama huruf drive-nya ya. Di sini saya nama huruf drive-nya C. Kebetulan C seperti pada Windows umumnya. Kadang bisa juga D, E dan sebagainya. Oke, kita ketik C.2. Ya, kita running CMD ya. Tadi seperti tadi caranya. Kemudian kita ketik C.2 Windows strip Windows strip System 32 strip BCD boot spasi C.2 strip Windows. Diingat-ingat ya, ini penting, hurufnya itu harus sesuai dengan drive yang 14 atau 15 GB yang tadi ya, yang buat Windows-nya. Oke, kita tekan enter. Nanti ada boot file successfully created. Nah, ini berarti sudah berhasil, tinggal kita tutup. Kemudian kita shutdown ya, jangan di restart, di shutdown aja. Pilihnya itu shutdown. Nah, ini sudah mau tak shutdown kan ya. Ini saya beralih ke kamera. Itu shutdown. Nah, kalau sudah shutdown, ini sudah selesai. Anda cabut semua USB hub-nya atau apanya lah, keyboard dan sebagainya. Kita sudah sampai yang terakhir, tinggal menyalakan tabletnya dan menyeting-nyeting apa ya, seperti waktu clean install lah ya, ada yang nyeting itu OOB ya, namanya layar OOB apa ya, nyeting akun apa, username dan password dan sebagainya itu. Oke, coba saya jalan-jalan yang terang, nyari yang terang. Ternyata ini sudah sore sih ya, jadi nah itu sudah mulai loading seperti itu. Tadi kan hanya apa ya, hanya stuck ke efficientnya, ini sudah loading seperti itu. Tinggal loadingnya benar atau enggak. Itu sudah mulai benar, sudah ada bootloadernya ya, tadi sudah. Nah, itu getting device ready. Nah, itu sudah 100% getting ready. Ini lama ya, jadi saya skip aja sampai ini sudah masuk ini kan, so tak cek. Nah, jadi karena pakainya yang itu, drivernya udah lengkap, pakai ya ibaratnya seperti Windows bawaan dari Android-nya itu loh. Jadi drivernya yang touchscreen-nya juga sudah ada seperti itu ya.